Oke, saya Dimas Saputra. Saya akan membahas 5 hal yang harus dikuasai mahasiswa. Oke, check it out. Oke, di kesempatan kali ini gue bakal bahas tentang 5 hal untuk mahasiswa ya, untuk kita bisa menjadi lebih baik dalam perkuliahan. Karena kenapa? Nanti bakal gue ajarin itu tentang bagaimana ntar kalau ada tugas biar kita cepat menyelesaikannya, terus berpresentasi, kemudian link-link rahasia yang wajib kalian tahu untuk membantu kalian saat mengerjakan tugas atau mencari referensi ya tentang perkuliahan atau tentang jurnal-jurnal gitu. Oke, kita mulai. Oke, yang pertama public speaking. Oke, jadi ketika kalian menjadi mahasiswa, kalian harus pinter-pinter menguasai public speaking. Karena apa? Khususnya bagi orang yang ingin masuk ke dunia perkuliahan yang maba. Karena kenapa? Karena nanti ketika kalian di perkuliahan itu banyak sekali tugas-tugas presentasi gitu ya. Hampir 50%-nya itu presentasi. Nah, 50%-nya lagi apa? Ya materi guru yang diterangkan. 30%-nya itu dari 50%-nya, 30%-nya itu tugas ya. Oke, jadi yang kedua adalah bahasa intelektual. Apa sih bahasa intelektual itu? Bahasa intelektual itu bahasa logis atau kata-kata logis, ataupun bisa disebut kata-kata yang memenuhi syarat ilmu pengetahuan. Nih, seperti contohnya seperti ini, Brad. Oke, nah buat apa sih kita mempelajari bahasa intelektual? Nah, bahasa intelektual kita pakai untuk di public speaking juga bisa kita pakai, di forum perdebatan juga bisa kita pakai. Nah, nanti khususnya bagi yang mahasiswa yang ingin masuk gitu, anak baru yang baru mau menjadi mahasiswa, itu ada namanya forum perdebatan atau forum diskusi untuk memperbincangkan suatu masalah dan berdiskusi, yang mana nanti sebelah pihak kanan akan berargumen dan sebelah kiri akan argumennya masing-masing. Nah, itu nanti disatukan gitu ya. Jadi masalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut dengan argumennya masing-masing. Nah, nanti kubu kanan kubu kiri saling berdebatan untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut gitu. Oke, yang ketiga yaitu kalian harus menguasai yang namanya PowerPoint. Karena apa? Gunanya untuk membantu kita saat berpresentasi atau memudahkan audiens untuk memahami isi materi kita. Pahamilah tentang transisinya dan terus animasinya, dan masih banyak lagi kayak desainnya juga, objek-objeknya harus dipajang di mana. Nah, gunanya untuk itu tadi, memancing audiens biar mereka paham, mereka mengerti, mereka tahu apa yang kita sampaikan dan jelas gitu. Nah, kalian harus menguasai trik-trik tersebut, transisi ataupun animasi seperti ini. Nah, gunanya apa? Ketika kalian nanti berpresentasi, kalian bisa terlihat lebih cool, lebih berwibawa, lebih bervalue gitu, lebih berbeda dari orang lainnya. Jadi ketika kalian berprestasi, kalian punya caranya sendiri gitu tuh, berbeda dari yang lain. Nah, inilah yang akan membuat kalian spesial di tempat kelas kalian. Oke, paham? Sip. Oke, yang keempat ialah kuasai shortcut Office, yaitu Excel, Word, dan PowerPoint, dan yang lain-lain ya. Sebelumnya, apa sih itu shortcut? Nah, shortcut itu adalah fitur yang disediakan oleh komputer untuk memberikan cara cepat guna terhadap user, yaitu untuk mengurangi proses-proses atau langkah-langkah dalam pembuatan teks atau project gitu ya. Harus digaris bawah ini. Nah, kalau di Word itu kan kayak ada Ctrl A untuk apa, Ctrl B
untuk menebalkan, Ctrl I untuk memiringkan garis gitu kan ya. Terus kalau di Excel shortcutnya apa? Shortcutnya kayak pakai rumus-rumus apa gitu yang telah ditentukan oleh Excel sendiri. PowerPoint kayak memberikan animasi, bagaimana cara memungkinkan transisi yang cepat, bagaimana atau kayak gimana gitu ya. Oke, gue bakal kasih lampirannya setelah ini ya. Nah, gunanya apa sih kita menguasai shortcut ini? Nah, banyak kegunaannya. Ketika kalian lagi sibuk gitu kan ya, kalian bisa tuh ngerjain tugas kalian dengan pakai shortcut. Memang harus sih, harus banget ini karena untuk mempersingkat waktu. Terus ketika kalian urgent itu tidak memakan waktu lama gitu dalam pengerjaan. Terus ketiga, ya kalian bisa santai, bisa bebas setelahnya ketika kalian sudah menyelesaikan tugas kalian, skripsi kalian atau makalah kalian, kalian bisa tenang gitu tuh. Jadi tidak ada waktu yang kebuang sia-sia gitu. Oke, kita perlihatkan tampilan sebagai berikut. Oke, yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu kuasai link-link rahasia guys. Bukan link-link ini ya, Brad. Bukan. Tapi kalian harus menguasai link-link rahasia. Maksud saya itu kayak ketika ini link untuk mempercepat tugas kita, link untuk membantu kita dalam belajar, link untuk membantu kita dalam menyelesaikan tugas matematika gitu kan ya. Contohnya seperti itu. Oke. Jadi ketika kalian sudah menguasai link-link tersebut, kalian akan santai gitu, tenang. Terus tidak menguras tenaga. Kayak saya punya link. Contohnya kalau kita nih malas nulis di buku nih, itu kita bisa tuh kopas di internet. Terus ntar hasilnya jadi kayak lembaran buku. Contohnya kayak seperti ini nih. Nih. Bisa dikompres kayak dalam bentuk buku. Oke. Dan gue bakal bagiin share-nya di bawah link ya. Link, kalian bisa lihat aja video abis setelah video ini. Oke, sekian dari saya. Sekian, terima kasih. Saya Dimas Saputra, pamit undur diri. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel saya untuk melihat video yang selanjutnya. Check it out.